잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Marina Tibung kembali. Saya Margareta Ninikehi. Kami berdua dari kelas 1B Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi S1 Keperawatan Mahasiswa Universitas Nusa Nipah. Jadi teman-teman semuanya, hari ini kami akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal. Muskulo sendiri artinya otot, skeletal artinya tulang atau rangka. Jadi sistem muskuloskeletal merupakan struktur yang terdiri atas otot, tulang dan sendi, saraf, dan jaringan. Jadi teman-teman, fungsi dari muskuloskeletal adalah yang pertama membentuk tubuh, yang kedua melindungi organ-organ bagian dalam, dan ketiga membuat sel darah merah, yang keempat menyimpan mineral. Baik, jadi hari ini kami akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal pada tulang. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan anatomi sistem muskuloskeletal pada tulang secara umum. Kita mulai dari bagian atas, tulang kranial atau biasanya disebut dengan tulang kepala. Yang bagian depan biasanya disebut dengan frontalis, yang bagian atas tulang ubun-ubun biasanya disebut dengan parietal. Kemudian yang bagian belakang kepala biasanya disebut dengan oksipital. Kemudian yang di samping biasanya disebut dengan temporalis. Terus yang berikutnya ada zygomatikum atau tulang pipi, dan yang berikutnya ada maxilla atau tulang rahang atas, dan mandibular atau tulang rahang bawah. Nah, selanjutnya kita beralih ke vertebra atau tulang bagian belakang. Tulang bagian belakang atau vertebra ini terdiri dari 5, yaitu cervicalis, thoracalis, lumbalis, sacrum, dan coccyx. Yang pertama, cervicalis ini ada 7 tulang. Nah, 7 tulang itu kita hitung dari pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, yang kedua adalah thoracalis. Thoracalis ini terdiri dari 12 teman-teman. Kita hitung setelah cervicalis. Jadi kita hitungnya mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Yang berikut ada lumbalis. Nah teman-teman, lumbalis ini terdiri dari 5 tulang. Kita hitungnya setelah dari thoracalis. 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya ada sacrum. Sacrum ada 4 tulang teman-teman. Nah, kita hitung dari 1, 2, 3, dan 4. Yang terakhir teman-teman ada coccyx. Nah, coccyx ini bisa disebut juga tulang ekor. Dan di sini terdiri dari 3 tulang. Yang kita hitung dari sini teman-teman, 1, 2, 3. Selanjutnya ada tulang korpus atau tulang rusuk. Tulang korpus dibagi menjadi 4 teman-teman. Yang pertama ada sternum, ada corta vera, ada corta spuria dengan corta frontuante. Nah, tulang rusuk ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada tulang keras dengan tulang rawan. Tulang rawan ini dia yang menyambungkan tulang rusuk dengan tulang dada. Baik teman-teman, kita mulai dari corta vera. Corta vera dihitungnya mulai dari sini. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Corta vera ini biasanya disebut dengan tulang rusuk sejati. Terus yang kedua ada corta spuria. Corta spuria dihitung dari 8 sampai 12. Sini ya teman-teman. Nah, corta spuria ini biasanya disebut dengan tulang rusuk palsu karena bisa dilihat ini tulang rusuknya melekat antar tulang rusuk yang lain. Kemudian yang berikutnya ada costa fluctuante atau bahasa awamnya biasa disebut dengan tulang melayang. Yang berikutnya kita beralih ke tulang dada atau tulang sternum. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada manubrium sternum, itu dimulainya dari sini 1 sampai sini. Terus yang berikutnya ada corpus sternum. Corpus sternum dimulai dari sini sampai dengan di bawah. Terus yang terakhir ada coccyx atau biasanya disebut dengan processus xiphoid.
Selanjutnya ada tulang pelvis atau biasa disebut dengan tulang panggul. Nah, tulang pelvis ini terdiri dari ilium yang bagian besar dan lebar. Kemudian ada sias teman-teman. Sias ini kepanjangan dari spinal, iliaka, anterior, dan superior. Kemudian ada tulang os kubis atau biasa disebut dengan tulang os kubicum. Kemudian ada sifisis kubis yang bagian tengahnya. Dan yang bagian dalam yang ada lubang di bagian tengah sini itu biasanya disebut dengan istium. Kemudian yang bagian belakang ada sacrum dan coccyx. Selanjutnya saya akan menjelaskan ekstremitas atas. Yang pertama ada clavicula. Clavicula ini atau tulang belikat. Kemudian ada scapula atau tulang selangkangan. Yang berikut ada humerus atau tulang lengan atas. Kemudian ada tulang lengan bawah. Tulang lengan bawah ini dibagi menjadi dua, yaitu ada radius dengan ulna. Teman-teman bisa lihat di sini yang tulangnya bagiannya lebih panjang itu disebut dengan radius. Radius ini lurus dengan jari kelingking. Kemudian yang berikutnya ada ulna, tulang yang lebih pendek. Itu lurusnya dengan ibu jari. Kemudian ada karpal atau tulang pergelangan tangan. Kemudian ada metakarpal, tulang telapak tangan, dan tulang jari-jari tangan atau biasanya disebut dengan litotorum. Baik teman-teman, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang ekstremitas bawah. Nah, ekstremitas bawah ini terdapat yang pertama tulang paha atau femoralis. Yang kedua tulang bagian bawah, yang lebih besar ini dinamakan tibia kawan-kawan. Terus tulang yang lebih kecil disebut fibula. Yang berikutnya ada tarsa atau pergelangan kaki, kemudian ada metatarsa itu telapak kaki, yang terakhir itu talamis atau jari-jari kaki. Baik, itu saja penjelasan dari kami mengenai sistem muskuloskeletal pada tulang. Sekian dan terima kasih. Dadah.